Banyak dari anak-anak kita itu malah disekolahkan di tempat sekolah yang agama berbeda. Akhirnya ujung-ujungnya adalah dimurtadkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Faruk Habibullah Mahdi. Saya host Bincang Sore Sahabat International Networking for Humanitarian. Pada kesempatan sore hari ini sengaja saya mengundang Mas Iwan Setiawan. Beliau adalah Sekjen, Sekretaris Jenderal dari Arimatea. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita untuk bincang-bincang sore pada hari ini. Baik Bang Iwan, saya langsung saja ini berkenaan dengan Arimatea ini. Banyak yang nanya ke saya bahwa Arimatea ini apa sebetulnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh INH untuk kami bisa sharing pada sore hari ini. Konteks tentang Arimatea. Arimatea itu sebenarnya nama sebuah lembaga dakwah yang didirikan oleh ulama-ulama kita di Indonesia, yaitu ingin berdakwah kepada non-muslim, ya, ingin berdakwah kepada non-muslim, dan itu adalah sebuah singkatan, yaitu advokasi, rehabilitasi, imunisasi akidah yang terpadu, efektif dan aktual. Nama Arimatea sendiri sebenarnya diambil dari Bible atau dari Injil. Di situ ada terkenal dengan Yusuf Arimatea. Yusuf dari kota Arimatea. Nah, sosok Yusuf sendiri ini yang menurunkan Yesus dari tiang salib. Nah, jadi ketika kita mau dakwah kepada non-muslim, kita membawa baju seperti mereka, ya, sehingga mereka sangat welcome ketika kita ajak untuk dialog lintas agama. Jadi mungkin satu opsi yang belum digarap oleh umat Islam yaitu dakwah pada non-muslim. Kalau dakwah amar ma'ruf nahi munkar udah ada, untuk dakwah lewat rumah sakit, lewat pendidikan, ya kan, lewat partai, semua sudah ada. Tapi dakwah pada fokus pada non-muslim itu belum dibentuk. Maka ulama-ulama kita bersepakat membentuklah lembaga ini. Jadi visi dan misinya yang konkret seperti apa? Kalau misinya yaitu menyampaikan Islam kepada non-muslim. Yang kedua, kita juga bagaimana menjadi sebuah wadah, ya, untuk bagaimana orang-orang muslim atau non-muslim mau mencari tentang informasi tentang Islam yang sebenarnya bagaimana sih. Nah, itu biasanya datang ke tempat kami. Jadi untuk ada diskusi. persepsi yang mungkin dari teman-teman kita yang di muslim, bagaimana Islam itu dibentuk, ya, digambarkan seperti apa. Ya. Nah, itu yang menjadi target atau menjadi lahan dakwah dari Arimatea. Sejak tahun berapa ini, Bang? Sejak tahun 2003 bulan Agustus. Bulan Agustus 2003, berarti sudah lama sekali. 18 tahun ya. 18 tahun yang lalu. Sudah berapa luas dakwah kita ini? Dulu itu sempat di atas 78 cabang, ya, kota. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, 8 kota. Nah, tetapi karena ada fitnah besar pada Arimatea, akhirnya satu persatu berguguran, ya, terseleksi alam, ya. Nah, seperti itu. Baik, sahabat INH, bahwa Arimatea ini tidak hanya dakwah secara tadi, ya, disampaikan oleh Bang Iwan, tidak hanya secara non-muslim secara ceramah, secara lisan, tapi juga mungkin ada beberapa yang jenis kegiatannya itu untuk membantu kerelawanan, mungkin saya dengar itu Bang, ya. Ya. Nah, sudah sampai mana itu kerelawanan dari Arimatea ini? Kita terjun juga di relawan tangga bencana, ya. Tetapi fokus kami yaitu menghadapi gerakan-gerakan lembaga non-muslim, ya, yang mempengaruhi akidah umat Islam. Seperti kita ketahui, di setiap bencana itu adalah kesempatan untuk setiap lembaga itu menunjukkan eksistensinya. Ya, bagi yang non-muslim juga itu adalah kesempatan. Ketika orang membutuhkan, lemah iman, butuh, nah di sini ada menggunakan kelemahan pihak lawan, gitu, ya. Jadi orang sedang membutuhkan, maka mereka datang seperti Sinterklas, memberikan bantuan dan lain sebagainya. Bantuan yang diberikan boleh jadi berupa makanan, sembako, gitu, ya, dan juga tawaran-tawaran lain seperti pendidikan yang gratis di tempat mereka keluar dari kota tersebut. Nah, jadi jangan cepat kita percaya juga,
ya kita harus mengantisipasi tawaran-tawaran dari lembaga-lembaga yang kita nggak kenal jelas nasab dari organisasi-organisasi atau LSM, NGO tersebut. Nah, karena begitu dibawa keluar kota, banyak dari anak-anak kita itu malah disekolahkan di tempat sekolah yang agama berbeda. Akhirnya ujung-ujungnya adalah dimurtadkan. Lalu Arimatia di sebelah apa nih yang untuk yang kami datang untuk memberikan semacam mengkampanyekan di daerah-daerah bencana itu ke tempat relawan-relawan. Yuk bantu kami untuk menjaga, mengadvokasi akidah saudara-saudara kita. Kita bela jangan sampai akidah saudara-saudara kita ini akhirnya luntur atau berpindah agama. Nah, kita datang ke tempat bencana. Jadi di daerah bencana banyak lembaga yang datang memberikan bantuan ya, logistik dan lain sebagainya, sembako. Nah, tapi Arimatia lebih kepada menjaga akidah saudara-saudara kita. Kita bentengi. Nah, silahkan terima bantuannya, tolak agamanya. Itu slogan-slogan seperti itu biasa kita pasang pamflet-pamfletnya di daerah-daerah bencana. Ada pengalaman yang menarik Bang selama advokasi itu tadi? Ya banyak ya di lapangan itu kita menemukan kayak di Lombok itu alhamdulillah begitu videonya viral yang seorang perawat memvideokan lagi ada kegiatan trauma healing ya menggunakan air, percik-percik air itu. Maksudnya air biasa, tapi kan itu enggak ada. Dia juga berpikir sekian banyak trauma healing yang dia ikuti itu nggak pernah ada pakai percik-percik air. Nah, kok satu lembaga ini kok pakai percik-percik air gitu kan? Dari Surabaya lembaga ini percik-percik air. Maka dia videokan otomatis. Nah, maka dia tanya di grupnya dia WA, apa ini kegiatan kristenisasi? Wah, maka habis itu dia istirahat tidur, dia bilang besok pagi rumahnya didatangi polisi. Dek, apa adek yang mau viralkan video ini? Dia bilang, oh itu video saya, tapi saya nggak viralkan, saya cuma bertanya di grup WA. Ternyata ada dari WA itu yang memposting di Facebook. Itu sudah ribuan kali diviralkan gitu. Di forward, diteruskan. Nah, akhirnya sudah. Situlah akhirnya kita berinteraksi dengan masyarakat di sana. Nah, langkah apa yang harus kita ambil? Maka kita mengadvokasi yang wanita tadi. Nah, karena dia menyebarkan video, dia diperkarakan sampai di kepolisian. Maka kita mengadvokasi, kita mendampingi dari sisi hukum ya di Kapolda NTB ketika itu. Baik sahabat IENA, ini menarik sekali pengalaman dari Arimatia ini. Mungkin juga banyak sekali pengalaman sejak 2003 untuk mengadvokasi beberapa temuan-temuan berkenaan dengan ya tadi istilahnya ada pemurtadan dan hal-hal yang lain yang kurang mengena di dakwah Islam ini. Baik, selanjutnya nih Bang, saya penasaran juga kalau Abang turun ke tempat-tempat lokasi ini, tentunya dengan dukungan dari organisasi ya. Ini biaya dari mana ini Bang? Sampai Abang bisa terjun di situ atau memang biaya sendiri, swadaya atau bagaimana ini? Kalau terus terang, kalau Arimatia memang masih swadaya ya. Jadi dari anggota-anggotanya ya ada dari anggota. Patungan. Kalau enggak dari diri kami sendiri. Jadi memang agak sedikit idealis nih. Ya. Jahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dengan dirimu dan hartamu di jalan Allah. Jadi yang kami mampu ya kami yang berangkat. Adapun dari sokongan organisasi kami sampai saat ini masih belum fokus ya untuk mencari pendanaan. Padahal ini organisasi sangat-sangat luar biasa sepak terjangnya. Tapi ya gitu, SDM kami terbatas dan finansial kami juga sangat-sangat terbatas. Ketika kami mencari dukungan pendanaan itu debatable dalam internal gitu. Kalau kita sudah dapat dana nanti girohnya berkurang lah segala macam ya itu akhirnya daripada ribut untuk sementara sendiri-sendiri. Makanya tidak begitu dikenal banyak luas, tapi begitu ada kegiatan bagaimana kami bisa menerjunkan beberapa orang kami di lokasi bencana. Baik, jadi bermodalkan amwal ya, jadi sendiri-sendiri mereka bergerak memang swadaya, panggilan nurani mungkin ya, panggilan nurani yang memang harus kerelawanan ini, kemanusiaan ini memang kita harus hadapi dan memang terjun atas nama kemanusiaan gitu. Jadi tidak hanya menghadang kristenisasi saja, tapi memang kita membekali para korban bencana itu dengan
penguatan imun akidah tadi itu ya. Ya. Nah, bicara tentang teman-teman abang yang tadi yang tadinya muslim terus masuk ke non muslim, ini apa yang banyak melatar belakang mereka yang mereka sehingga memilih satu agama ini? Oke. Pertama ekonomi. Rata-rata mereka dari ekonomi. Dua teman saya ekonomi, yang satunya karena percintaan. Ya. Maksudnya ekonomi dan percintaan atau kan ada 3 orang. ya. Yang dua ini karena faktor ekonomi. Yang satu memang keuangannya susah, didekati dengan pihak lembaga mereka, akhirnya disantuni. Akhirnya besar keputusan dia memeluk agama tersebut karena ekonomi. Yang satunya juga sama, dia jadi anak jalanan. Orang Islam nggak ada yang peduli anak jalanan tuh. Kita lihat di pinggir jalan, ada nggak orang Islam peduli? Nggak ada. Oh, lu mau jadi apa, mau sholat mau nggak, terserah. Tapi lembaga lain peduli. Nah, ini kesempatan nih. Mereka butuh uang, mereka butuh tempat curhat. Nah, mereka datang. Disitulah mereka bagaimana pendekatan ini, pendekatan emosional ini, akhirnya banyak anak-anak muda itu pindah agama kepada mereka. Baik sahabat YNH, mungkin sangat menarik sekali kita bicara tentang pengalaman-pengalaman teman-teman Bang Iwan ini, terutama tadi yang gonta-ganti atau sempat mencicipi beberapa agama. Saya pikir itu menjadi awal kita untuk mengetahui dakwah Arimatea khususnya di Indonesia, karena di luar negeri belum ada Bang ya, masih di Indonesia cukupnya ya. Luar negeri kan yang terkenal Zakir Naik, Zakir Naik, ya. Center itu ya. Oh, iya. Baik, sahabat YNH, pada kesempatan sore hari ini saya cukupkan bincang-bincang kita dengan Bang Iwan, dan nanti juga kita akan memanggil kembali teman-teman Bang Iwan bagaimana mereka sempat dari muslim menjadi non muslim terus kembali lagi ke Islam, yaitu pengalaman-pengalaman spiritual yang menurut saya yang harus kita banyak ketahui oleh sahabat-sahabat YNH. Baik, itu saja Bang Iwan, terima kasih jazakallahu khair sudah berkunjung ke sahabat YNH yang ada di Cilengsi sini kantornya. Mudah-mudahan nanti kita mengundang lagi Bang Iwan bisa dengan teman-teman yang lain, bisa kita sharing di sini, bisa terbuka wawasan kita bagaimana untuk lebih mencintai Islam apa adanya. Baik, itu saja. Saya Faruk Abdul Mahdi sebagai host bincang sore hari ini mengucapkan jazakallahu khair atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.